Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membuat MQTT server dengan menggunakan Raspberry Pi 4 bagian pertama. Secara sederhana, skema dapat dilihat dari gambar berikut ini. Kita akan mengukur temperatur dan juga kelembaban udara, lalu kita hubungkan ke microcontroller RobotDin Wi-Fi D1R2. Lalu kita akan membuat bridge sehingga terkoneksi kepada Raspberry Pi, di mana Raspberry Pi kita ini akan menjadi MQTT server. Di dalam Raspberry Pi ini kita akan menggunakan Docker untuk instalasi InfluxDB dan juga Grafana. Kita akan fokus pada microcontroller RobotDin D1R2 dan juga sensor temperatur kelembaban DHT. Oke, kita akan membuat rangkaian elektronik dengan menggunakan software FreeSync yang dapat dengan mudah Anda download. Oke, ini adalah tampilannya. Oke, pertama-tama kita harus mencari apakah sensor kita sudah ada di dalam library atau belum. Jika belum, Anda dapat googling sehingga kemudian Anda dapat mengimport file tersebut. Oke, ini adalah Wemos D1R2 yang menggantikan RobotDin D1R2 karena RobotDin tidak memiliki file library untuk FreeSync. Namun secara functionality kedua-duanya sama saja. Lalu selanjutnya adalah kita mencari sensor jenis DHT. Nah, ini adalah sensor DHT yang memiliki 4 pin. Pin yang paling kiri adalah untuk input voltage. Kita akan memasukkannya kepada 3.3 volt. Lalu yang paling kanan adalah ground. Sedangkan yang kedua dari kiri adalah input data. Kali ini saya akan mengkoneksikannya kepada pin digital 5 pada microcontroller. Ini adalah hasil akhir simulasi rangkaian elektronik yang akan kita gunakan. Langkah selanjutnya adalah dengan programming menggunakan Arduino IDE. Oke, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita harus mengecek dan memastikan apakah library yang akan kita gunakan sudah terdapat di dalam database library kita atau belum. Oke, kita harus mengeceknya. Library yang kita gunakan adalah library untuk DHT, untuk sensor temperatur. Selanjutnya adalah untuk Wemos D1R2. Sebenarnya ini sudah terwakili dengan library ESP8266. Dan yang terakhir adalah untuk MQTT client untuk publish data dari microcontroller kita kepada MQTT broker, yaitu Pub Sub Client Library. Sebelum memulai programming, hal pertama yang kita lakukan adalah memastikan library yang kita butuhkan sudah diimport seperti DHT, ESP8266 Wi-Fi, dan juga Pub Sub Client. Selanjutnya adalah mendefinisikan variabel yang akan kita gunakan. Kita telah menentukan pin untuk transmitting data, yaitu digital 5. Sedangkan tipe sensor yang digunakan adalah DHT11. Walaupun pada rangkaian elektronik yang kita buat dengan menggunakan FreeSync adalah DHT22, namun secara fungsionalitas adalah sama. Hanya berbeda pada tingkat keakurasian pengukuran. Oke, topik MQTT yang akan kita subscribe ada 3 jenis, yaitu humidity, temperatur, dan status. Untuk status ini kita akan mengabaikannya atau untuk sebagai bahan opsional saja. Nah, untuk menghemat penggunaan memori pada SD card, kita akan memerintahkan klien
untuk mengirim message setiap 1 menit atau 60.000 milisecond. Nah, MQTT Client ID akan saya jelaskan pada tutorial lanjutan, yaitu kita akan membuat Python script yang digunakan untuk menghubungkan antara klien dengan broker. Sedangkan untuk koneksi internet, Anda dapat memasukkan SSID dan password sesuai dengan perangkat Anda. MQTT server adalah IP address Raspberry Pi Anda. Dapat dicek ketika telah terhubung dengan router Wi-Fi Anda. Untuk keamanan tambahan, Anda dapat memasukkan password dan username pada MQTT broker. Secara default, password dan username yang digunakan adalah admin. Cara untuk mengubah password tersebut juga akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Setelah seluruh variabel terdefinisikan, kita akan menuju pada programming utama. Pada bagian fungsi setup, kita akan mengeksekusi 4 kategori, yaitu pengecekan MAC address. Anda dapat mengabaikannya jika tidak diperlukan. Yang kedua adalah konektivitas pada router. Yang ketiga, men-setting MQTT server. Dan yang terakhir adalah inisialisasi pengambilan sensor data. Sedangkan pada bagian fungsi loop, terdapat 3 perintah, yaitu memastikan MQTT terkoneksi dengan baik, lalu membaca sensor data, dan mempublikasikannya kepada MQTT broker atau pada Raspberry Pi. Oke, fungsi selanjutnya adalah user defined function untuk Wi-Fi dan juga IP address dari klien. Lalu ada fungsi MQTT reconnect, yaitu untuk memastikan konektivitas dengan MQTT masih terhubung dengan baik sebelum mengirimkan data pada broker. Setelah proses programming selesai, maka Anda dapat mengcompile sketch tersebut, lalu menguploadnya kepada microcontroller Anda. Pastikan pemilihan port dan baud rate sudah benar, serta gunakanlah kabel USB data berkualitas. Untuk memastikan microcontroller menerima sketch dengan benar, Anda dapat mengeceknya pada serial monitor. Anda dapat melihat komunikasi dengan router Wi-Fi Anda telah berhasil. Namun, Anda belum dapat berhasil komunikasi melalui protokol MQTT karena tutorial bagian 2 belum selesai. Oleh karena itu, jangan lupa untuk tetap mengikuti rangkaian tutorial ini dan tetap menyimak dengan seksama. Terima kasih telah mengikuti bagian pertama. Sampai bertemu kembali pada bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.